Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala solihan tardohu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada satu hukum di dunia ini yang tidak bisa kita hindari. Seberantakan apapun hukum di luar, ada satu hukum yang pasti. Hukum itu membuat orang pasti merasakannya. Maka hukum di dunia yang tidak bisa dihindari namanya hukum alam. Nah, terkait hukum alam ini, kualitas kehidupan manusia maka berbanding lurus juga dengan kualitas komunikasi dengan Tuhannya. Allah bahkan sudah bocorkan di surah Al-Ahqaf yang barusan kita baca. Di surah ke-46 ayat ke-19. Apa kata Allah? Walikulli darajatum mimma amilu. Dan setiap orang akan memperoleh tingkatan kualitas hidupnya, derajat hidupnya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi orang akan berkualitas, berubah hidupnya, tingkatan kehidupannya sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Jadi gini, yang didapatkan akan dimulai dari apa yang dilakukan, jangan terbalik. Walikulli, ya kan, kata Allah, darajatu mimma amilu. Setiap orang akan memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Berarti kerja dulu baru dapat atau dapat dulu baru kerja? Kerja dulu baru dapat. Waliyuwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlimun. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak akan dirugikan. Jadi perhitungan Allah kepada setiap hambanya itu amat sangat teliti dan detail. Apa yang kamu dapatkan adalah buah daripada apa yang kamu kerjakan. Kalau kita dapat sedikit, tandanya kita kerja sedikit. Kalau dapat banyak, tandanya kita kerja banyak. Nah, itu ya mikirnya. Nggak usah pusing-pusing cara mengevaluasi dan muhasabah hidupnya. Kenapa dapat sedikit? Kenapa orang di usia kenapa ada orang di usia 25 tahun sudah bisa banyak sekali tindakannya. Kenapa Rasulullah di usia 25 tahun itu sudah selesai masalah keuangannya, sudah menghadapi posisi menikah dan menjadi tokoh, menjadi influencer. Jadi Rasulullah umur 25 tahun udah jadi influencer. Kenapa? Dia ternak kambing, bos. Terbiasa meminta maka membuat kita lemah. Jadi usia 25 tahun Rasulullah itu udah beres. Kenapa? Karena umur 8 tahun sudah banyak sekali experience yang mulai dijalankan. Dan kadang ketika orang bermalas-malasan dan tidak mengerjakan itu, maka yang terjadi dia masuk dalam funneling iblis. Apa pesan yang mau saya sampaikan sebenarnya? Itu kaidah yang hukum alam nomor 1 yang tidak bisa dibantah. Yang didapatkan berbanding lurus dengan apa? Yang dikerjakan. Yang dikerjakan berbanding lurus dengan apa? Ilmu yang dimiliki. Ada lagi hukum alam yang kedua, kaidahnya. Gagalnya di mana dia? Ujian kenikmatan. Begitu dia lulus di hukum sunatullah yang pertama, dia tidak punya ilmu yang hukum sunatullah yang kedua. Banyak orang begitu sungguh-sungguh sekali memperjuangkan mendapat hadiah, begitu dapat dia lupa. Oke, gini saya analogikan. Anggaplah antum pernah gak sih tinggal di kampung atau punya teman, kawan-kawan punya teman, tetangga yang dia itu atau teman sekolah, teman kuliah yang dia itu
ngejapri atau silaturahmi kalau pas ada maunya ya. Begitulah karakternya. Oke. Terus gimana sikap antum kalau punya teman yang seperti itu? Nyaman enggak? Enggak nyaman. Atau kalau kita yang seperti itu, akhirnya kita tuh komunikasi, menyapa atau bersilaturahmi kalau pas saja ada kepentingan saja. Tapi begitu kita tak berkepentingan, kita tak peduli dengan urusan orang lain. I don't care gitu loh. It's not my business. Ini bukan urusan saya. Kan itu yang terjadi dengan banyak orang. It's not my business. Oke. Nyaman gak punya orang begitu tuh? Oke. Ini saya bacakan frameworknya dulu. Ada orang, dia tuh semangat datang ke Allah tuh. Kalau pas lagi butuh ya. Sebenarnya tanpa sadar kita lagi bangun bad personal branding kepada Allah. Punya personal branding jelek di dunia ya, itu dihinakan banyak orang. Lalu kalau kita bangun personal branding yang jelek ya di dunia ini, tertutup gak pintu-pintu rezeki itu? Apalagi bangun personal branding yang jelek di hadapan Allah. Datang ke Allah hanya saat butuh. Maka kata Allah, ketika aku hanya menghampirimu ketika aku butuh ya. Artinya itu gini, Allah itu kan giving ya. Ketika kita datang kepada Allah hanya saat sedang kita butuh kawan-kawan, maka yang terjadi berikutnya adalah ketika kita sedang tidak butuh, kita tak datang ke Allah. Maka Allah pun berjaga jarak dengan kita dan enggan memberikan semua resource yang Allah miliki. Nah, maka disitulah jebakan seorang manusia yang bernama Korun. Begitu sampai di puncak di ayat 78, ini punya siapa Korun? Ini punya aku. Aku bisa kaya karena aku pintar. Dia tidak melihat kekayaan dia itu atas dan izin kuasa Allah, kawan-kawan. Kalau Allah tidak mau kasih, ada aja jalannya. Ditahan Allah, surah Ali Imran ayat 140. Kalau aku tak satu dunia mau tapi aku tidak berkehendak, tidak bisa kata Allah. Maka ketika kita sedang dapat nikmat, ingatlah pasti ada maksud dan tujuan ketika nikmat itu Allah titipkan. Itu kata kuncinya. Ada maksud dan tujuan di balik nikmat itu ketika Allah titipkan. Nah, apa yang membuat momentum rezeki sebagian besar orang terhenti? Karena dia lupa dengan nikmat yang dikasih jabatan korupsi, tunggu ya waktunya, sampai pada waktunya diperhinakan. Jadi gini teman-teman, orang sering punya baterai dan koneksi yang besar ke Allah ketika lagi lintang pukang, lagi susah, lagi jatuh. Tapi kadang koneksi seseorang lemah sekali ke Allah ketika sedang dapat nikmat. Dan itu Allah bocorkan, harusnya gini mode kalau begitu dapat nikmat tuh harus mode Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani an askuru am akfur. Itu. Ini semua karunia Allah untuk nguji aku bersyukur atau aku ingkar. Kalau aku bersyukur, aku gas lagi. Gitulah dia. Jadi kawan-kawan, kalau dapat nikmat, modenya langsung mode Sulaiman. Kalau kita mode Korun, lupa, kena tenggelamkan. Justru hadiah yang Allah titipkan membuat kita makin jauh sama Allah. Kalau mode Sulaiman begitu dapat rezeki, tuh apa nih ya? Mau aku buatkan apa gini ya? Jadi kawan-kawan, kalau pingin rezekinya terus melompat, begitu dapat langsung ingat apa tujuan di balik ini ya? Itu passwordnya. Kalau tak ada, nyungsep lagi dia. Oke? Tetapi, nah contoh ya, dapat nikmat, begitu dapat istri langsung ingat, dapat anak untuk apa gini ya? Gitu cara berpikir. Kalau teman-teman berpikir seperti itu, maka bertumbuh kehidupannya kawan-kawan. Tapi kalau antum lupa bahwasanya nikmat itu adalah ujian daripada pemberi, Allah pasti selalu punya maksud. Di balik nikmat yang dikasih itu pasti ada misi, tidak mungkin. Tidak ada nikmat yang cuma-cuma. Coba ulangi, tidak ada nikmat yang cuma-cuma. Semuanya punya misi, semuanya punya rencana. Di balik nikmat kekuasaan yang Allah titipkan kepada Sulaiman untuk mendakwahi Balkis. Di balik nikmat yang Allah titipkan kepada siapa namanya? Yunus, Nabi Yunus untuk mendakwahi kaumnya, kepada Ibrahim untuk mendakwahi ayahnya, Namrud dan sebagainya. Di balik nikmat yang Allah titipkan kekayaan kepada
Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf untuk mendukung dakwanya Rasulullah. Di balik nikmat kekuatan skill berperang yang Allah titipkan kepada Khalid untuk menjadi jalan untuk bisa memenangkan perang-perang berikutnya. Nah, maka tulislah nikmat yang sedang antum rasakan hari ini. Maka kaidah pertama tadi, apa yang kita tanam itu yang kita apa yang kita dapatkan berbanding lurus dengan apa yang kita kerjakan. Dan itu berbanding lurus dengan ilmu yang kita punya. Hukum alam yang pertama. Hukum alam yang kedua, begitu dapat, tidak ada nikmat yang cuma-cuma. Setiap nikmat ada rencana Allah. Ada maunya Allah. Gitu. Maka kalau rantai siklus ini antum kerjakan, naik terus dia. Lalu begitu kita sudah melakukan rencana Allah, begitu kita sudah oke, saya dapat THR nih, saya dapat gaji nih, jabatan saya ini. Saya lihat ayat Quran, saya harus keluarkan zakat dulu. Al-Baqarah 215, saya kasih mama dulu, saya kasih istri dulu. Maka bahkan haknya kita terakhir kawan-kawan. Paling sedikit bahkan. Orang tuh kan orang tua, kerabat, fakir miskin, anak yatim. Nah, itu yang diurutkan. Habisnya anak yatim. Oke. Dah. Nah, begitu kawan-kawan dapat. Oh, betul nih. Maka apa kata Allah? Dia dikasih nikmat makin semangat. Maka dikasih lagi nikmatnya. Semangat lagi dia, tirakat lagi dia. Oke? Jadi setiap nikmat yang dikasih dia pegang, maka membuat dia bersemangat. Itu yang buat rezeki dia terus melipat. Itu bah kaidahnya, tidak ada canggih-canggih. Yang terakhir, kaidah hukum sunatullah yang terakhir di fase ini, ya kan, adalah begitu terus melipat, maka tetaplah berada sampai di puncak. Puncaknya tuh mukhlisina lahuddin. Dia menjadikan semua nikmat hanyalah untuk kepentingan Tuhannya, tak ada lagi untuk kepentingan dia. Makin dia tak berkepentingan, makin dia sampai di puncak kehidupan. Oke, saya ulang lagi ya. Kaidah pertama, apa yang kita dapatkan berbanding lurus dengan apa yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan berbanding lurus dengan ilmu yang kita pelajari. Itu yang paling basic sekali. Maka sungguh-sungguhlah belajar, sungguh-sungguhlah praktek. Maka kau akan dapatkan hasil yang sungguh-sungguh. Mana mungkin orang udah belajar sungguh-sungguh untuk ujian-ujiannya dapat nilai rendah? Tidak mungkin. Dan Nabi masih menghitung, masih sedikit sekali di antara kita yang sampai di level itu. Sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Mundur loh. Agar belajarnya maksimal. Rumus jadi santri. Siap dicaci dan dimaki. Serta lapang hati. Itulah rumusnya. Karena kata pepatah Cina mengatakan pujian itu membunuh. Betul lah kira-kira? Jadi kalau dicaci, dimaki, tidak lapang hati, mana bisa dapat ilmu dia? Sebagian besar kita masih harus berbenah di level sungguh-sungguh dengan amanahnya. Dan level sungguh-sungguh ini harus punya 4 kaidah. 4E. Yang pertama, enjoy. Maka orang yang sungguh-sungguh itu ciri-cirinya enjoy. Tidak merengot. Tidak butuh ditagih lagi. Yang kedua, easy, mudah bagi dia. Makanya lakukan apa yang disuka dan mudah. Yang ketiga, excellent. Yang terakhir, kalau kesungguhan itu pasti menghasilkan earn. Enjoy, easy, excellent, earn. Enjoy-nya mereka menghasilkan earn. Jadi tak mungkin kesungguhan itu disia-siakan Allah. Apa yang kita dapatkan berbanding lurus dengan apa yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan berbanding lurus dengan ilmu. Boleh ngerti kaidahnya kawan-kawan? Oke. Setelah dapatkan hasil, maka hukum alam yang kedua berlaku. Apa hukum alam yang kedua? Tidak ada nikmat yang cuma-cuma. Semua ada misinya. Coba selalu ada orang yang menyia-nyiakan nikmat, maka dia dilabeli Allah sebagaimana surah Al-Isra ayat ke-83. Apa kata Allah? Kalau kami kasih kesenangan, dia berpaling. Oke, 1783. Berpaling itu maksudnya lupa dengan siapa yang ngasih. Lalu surah berapa lagi? Surah 41 ayat berapa? 51.
Apabila dikasih nikmat dia berpaling dan menjauhkan diri. Masa udah dapat bini, dapat laki malah makin jauh, dapat anak jadi alasan untuk tidak ngaji, salah lah. Inilah yang membuat orang bernama Korun ditumbangkan Allah. Maka begitu dapat nikmat, tapi saya pun Abi yang jadi wasilah mungkin dapat nikmat, harus ingat ada satu ayat Quran yang tidak bisa dibantah. Apa itu? Surah Az-Zukhruf. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia itu, jadi ketika dia sudah dapat nikmat, Allah bilang memang manusia itu pengingkar yang nyata, tapi mintalah sama Allah. Jangan itu kita. Nah, begitu nikmat dia tidak ada ingat misi. Nah, yang terakhir puncaknya adalah siapa yang tak berkeinginan akan dunia, maka dia akan berkeinginan dalam keberlimpahan Allah. Yang hadisnya siapa yang obsesinya dunia akhirat, maka Allah akan hadirkan kecukupan di hatinya, dunia semuanya dimudahkan dan dunia datang dalam keadaan. Itulah dia kawan-kawan. Boleh nyambung? Maka buat yang belum punya karya, maka PR-nya dimulai dari belajar. Temukan. Nggak ada yang udah tahu belajar, sungguh-sungguh lah berbuat riset terus. Itu expert harus kayak gitu. Jadi kalau belum sampai di level pain, you no gain. Nggak akan dapat gain kalau kita nggak pain, nggak ada merasakan kesakitan. Pain dulu. Mumpung masih hidup, mumpung masih muda, ayo lah. Itu loh kawan-kawan rahasia sukses tuh. Yang terakhir tadi kan tidak ada hadiah atau nikmat yang cuma-cuma. Yang terakhir adalah makin kita tak berkeinginan dengan dunia, makin kita dititipkan banyak hadiah. Memang ini berbanding terbalik. Maka yang sedang di fase 1, selesaikan dulu pertarungan di fase 1. Yang sudah punya karya di fase 2, selesaikan fase 2. Apa nikmat, apa yang bos kita inginkan. Sampai yang ketiga, mukhlisina lahudin. Otak antum tuh tak ada lagi mikir yang lain-lain. Berdatangan barang-barang tuh demi Allah, berdatangan. Jadi begitu algoritma dunia tuh bermain. Kebayang enggak kalau rumus sukses ini sejak SMP, SMA diketahui oleh kita. Tak udah jadi orang-orang hebat. Sayangnya kita baru tahu sekarang. Kenapa? Karena kita baru kembali ke Quran. Oke? Itu rumus kehidupan tuh kawan-kawan. Dah, silakan praktekkan. Amalkan, baca, resapi ulang-ulang. Coba 3 rumus kehidupan. Pertama, apa yang kita dapatkan berbanding lurus dengan yang kita kerjakan. Kualitas pekerjaan kita berbanding lurus dengan ilmu yang kita punya. Tambahan di bawahnya, ciri-ciri orang sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu 4E. 1. Enjoy. 2. Easy. 3. Excellent. 4. Earn. Nah, tahu kan earn? Menghasilkan. Oke, hukum sunatullah yang kedua. Tidak ada nikmat yang cuma-cuma. Maka mau jadi Sulaiman atau jadi Korun. Jadi Sulaiman surah 27 ayat 40. Langsung ingat apa misi nikmat ini. Jadi Korun surah 28 ayat 78. Fokus dengan kesenangan pribadi. 28-78 Korun. Hukum sunatullah yang ketiga, berbuatlah semata-mata karena Allah. Makin tak berkeinginan untuk kepentingan pribadi, makin banyak yang dititipkan oleh Allah. Sudah mulai tergambar logika-logikanya, fakta-faktanya, bukti-bukti nyatanya. Banyak, tinggal antum amalkan. Tidak butuh waktu yang lama. Mulailah dari belajar, jangan sia-siakan. Jangan, pilihannya cuma 2, mau belajar sekarang atau dipaksa belajar sama alam semesta. Capek, dan tidak ada orang yang diciptakan Allah tanpa kompeten yang Allah inginkan. Pasti ada, temukan, ayo temukan. Saya pun jadi belajar untuk bijaksana, tidak mungkin semuanya penghafal Quran. Tapi semua yang ada di depan saya ini dan keluarga besar Sidak ini,
ini adalah orang yang dipertemukan Allah karena punya resonansi yang sama untuk kembali kepada Allah dalam sebuah ikatan surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Itulah dia 3 prinsip hidup, 3 hukum sunatullah yang bisa jadi wasilah kawan-kawan sampai di puncak biar bisa masuk surga. Siapa contohnya? Rasulullah, sahabat dan para nabi. Terus bagaimana caranya untuk tahu kemampuan terbaik kita? Totalitas dan tanpa kepentingan. Nah, begitu teman-teman, yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Semoga bermanfaat. Selamat, tetap semangat dengan karya yang terbaik. Ingat pesan Allah, jangan disibukkan hanya untuk menghiasi diri, lupa menyelesaikan misi dari Allah. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.